Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Pagestu. Saya berasal dari kelas 9B dari sekolah SMP Belotik Mataram. So, jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah argumen mengenai larangan merokok. Gimana sih penjelasannya? Langsung aja kita simak. Ya, pasti kalian sudah tahu rokok itu apa. Rokok itu adalah sebatang kecil yang digulung, itu isinya adalah tembakau dan mengandung nikotin. Fun fact, rokok sendiri adalah barang yang cukup laku di pasaran. Ya, bisa kalian lihat di warung-warung atau di supermarket, kalian bisa lihat ya. Rokok itu paling laku dijualnya dibanding barang-barang yang lain. Ya, dari data disebutkan bahwa pada tahun 2021 meningkat 7,2%, yakni dari 7,6 miliar batang menjadi 296,2 miliar batang. Namun di balik itu kita juga bisa melihat dari efek negatifnya. Efek negatifnya yaitu cukup parah, ya bisa mengandung penyakit-penyakit yang merusak organ tubuh, salah satunya adalah paru-paru. Karena rokok sendiri ya kandungannya sangat keras, yaitu ada nikotin. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalian pasti sudah tahu rokok di mana, karena di lingkungan kita sendiri bahkan kita sudah sering menemui rokok. Mungkin dari keluarga kalian sudah ada yang merokok, atau dari lingkungan kalian bisa melihat orang-orang banyak merokok ya. Nah, di balik itu masih banyak orang yang merokok itu karena tujuan tertentu, ya ini karena pelarian dari stres atau dari masalah. Ada juga untuk ada yang tidak bisa melepas kehidupannya tanpa rokok, jadi dia hidup harus ada rokoknya. Jadi di setiap hari dia mengonsumsi rokok gitu, karena tanpa rokok dia tidak bisa seperti hidup normal, atau ada yang kekurangan, jadi dia jadikan pelarian atau pelampiasan. Lanjut. Nah, asap rokok juga mengandung banyak banget zat beracun yang berisikan zat kimia yang bisa merusak kesehatan tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, salah satu penyakit-penyakitnya adalah yaitu kanker paru-paru, itu yang lebih utama dari penyebab rokok tersebut. Kemudian ada asma dan tenggorokan serta kanker mata, itu bisa menyebabkan kerusakan di berbagai tubuh. Nah, kemudian ada juga salah satu perokok yang dia itu cuma kayak menghirup asap rokok, tetapi dia tidak merokok. Nah, perokok itu disebut adalah perokok pasif, yang dimana ya seperti saya jelaskan tadi, perokok itu tidak merokok, tetapi dia hanya menghirup asap rokok dari perokoknya. Jadi itu disebut perokok pasif, dan itu justru lebih bahaya lagi daripada perokok aktif. Jadi perokok pasif itu adalah lebih bahaya dari perokok aktif ya, dan itu bisa menyebabkan berbagai penyakit juga. Maka dari itu perlu adanya larangan merokok di lingkungan kita. Nah, lanjut lagi ke yang tadi saya sampaikan, perlu adanya larangan merokok. Nah, itu juga karena banyak kita bisa lihat di lingkungan sekitar masih banyak orang-orang yang merokok di sembarang tempat. Jadi kita perlu adanya larangan merokok di tempat-tempat umum ya. Nah, walaupun dari adanya larangan merokok juga masih ada orang yang lalai atau melanggar lah istilahnya, melanggar aturan tersebut. Yang awalnya nih ada larangan merokok, terus tiba-tiba masih dilanggar. Yang awalnya tempat tersebut ada larangannya, namun ada yang merokok di situ. Nah, itu namanya pelanggaran. Jadi kita perlu lebih waspada lagi dan lebih mengingatkan lagi untuk tidak merokok di sembarang tempat lah. Jadi kita juga bisa terhindar dari asap rokok. Nah, dari yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya pemerintah pusat telah menciptakan atau mencantumkan undang-undang mengenai sanksi pidana bagi perokok. Nah, pasal tersebut ada dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa
barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan atau denda sebesar 50 juta. Maka kesimpulannya adalah kita wajib waspada terhadap perokok, dan juga kita juga harus tetap mematuhi aturan larangan merokok itu sendiri ya. Pemerintah juga pastinya harus lebih was-was lagi dalam memberi larangan merokok di tempat-tempat tertentu. Bisa jadi di tempat sekolah atau di tempat-tempat yang seharusnya tidak digunakan untuk merokok. Serta kita juga harus waspada terhadap orang-orang merokok yang di sembarang tempat. Dan nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan atau simpulkan dari argumen saya mengenai larangan merokok itu tersendiri. Jika masih ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena saya sendiri tidak lupa dari kesalahan ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah pantengin video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.